Kita bertemu kembali pada pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah ilmu lingkungan pada pertemuan yang ke-7. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya batubara dan pengolahannya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya batubara? Sumber daya batubara merupakan bagian dari endapan batubara yang bisa dimanfaatkan. Biasanya batubara ini dibagi berdasarkan tingkatan geologi yang ditentukan secara kualitatif oleh kondisi geologi atau tingkat kompleksitas dan secara kuantitatif oleh jarak titik informasi. Sumber daya ini dapat meningkat menjadi cadangan apabila setelah dilakukan sebuah kajian kelayakan yang dinyatakan layak. Nah, dilihat dari pengertian atau definisi dari batubara itu sendiri, yang merupakan akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna, yang kemudian terpreservasi dengan baik dalam kondisi bebas oksigen. Nah, itu adalah pengertian atau arti dari batubara. Bagaimana cara pengolahan batubara ini? Pembentukan batubara diawali dengan perubahan material. Perubahan material tumbuhan menjadi gambut yang kemudian berubah menjadi lignit. Dengan bertambahnya suhu dan tekanan, lignit mengalami perubahan secara bertahap menjadi batubara subbituminus. Kemudian selanjutnya bituminus dan sebagai peringkat tertinggi menjadi antrasit. Nah, antrasit ini umumnya lebih keras, memiliki kandungan karbon yang lebih banyak, tingkat kelembapan yang lebih rendah, dan menghasilkan energi yang lebih banyak. Nah, kita melihat bahwa proses pengolahannya, proses pengolahan batubara seperti ini bisa dilihat di share screen bisa dilihat di layar ini bagaimana prosesnya mulai dari penyediaan bahan baku sehingga bisa menjadi batubara dengan definisi dengan pengertian yang sudah dijelaskan tadi untuk proses bagaimana processingnya Nah, kegunaan batubara bagi kita adalah sebagai sumber energi yang penting bagi kehidupan masyarakat yang ada di dunia. Digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sebesar hampir 40% di seluruh dunia. Kemudian sebagai bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Kemudian kegunaan batubara adalah menghasilkan produk sampingan antara lain sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, plastik dan fiber. Nah, dilihat dari proses pengolahan batubara kita lihat sini bagaimana prosesnya sehingga ternyata batubara ini memiliki manfaat yang sangat berarti bagi kehidupan manusia dalam proses aktivitas manusia ternyata membutuhkan yang namanya batubara Nah, pengolahan batubara ini bertujuan untuk memperkecil ukuran butir dan mengurangi pengotor dalam batubara. Nah, tahapan dalam pengolahan batubara yaitu preparasi dimulai dari preparasi, kemudian konsentrasi dan dewatering. Nah, batubara ini digunakan sebagai sumber energi langsung maupun tidak langsung.
Nah, sebagai energi langsung, ya, itu digunakan antara lain untuk eh, PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian industri semen. Kemudian bahan baku industri rumah tangga. Sedangkan sebagai bahan bakar yang tidak langsung dari batu bara ini dikonversi menjadi bentuk lain sebelum digunakan sebagai energi, yaitu dikonversi menjadi gas, kokas, atau bentuk cair, ya. Kemudian bagaimana dampak yang terjadi terhadap lingkungan. Ketika batu bara ini diolah, proses, digunakan oleh manusia, kemudian bagaimana dampak? Jadi kemudian bagaimana sih dampak batu bara ini terhadap lingkungan? Ya. Nah, dampak batu bara terhadap lingkungan adalah meningkatnya ancaman tanah longsor. Kemudian kedua adalah kerusakan hutan. Ketiga, terjadi penurunan kualitas udara. Keempat, sedimentasi dan menurunnya kualitas air. Kelima, pencemaran lingkungan akibat limbah. Keenam, terancamnya ekosistem. Dan terakhir, kerusakan struktur tanah sehingga menimbulkan banjir. Nah, ini adalah dampak ya, dampak penggunaan batu bara terhadap lingkungan. Nah, ketika kita mengambil sumber daya ini dan tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya, pasti akan terjadi suatu kerusakan-kerusakan. Kerusakan terhadap lingkungan seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah meningkatnya ancaman tanah longsor, ya. Nah, tanah longsor ini bisa terjadi ya di mana-mana karena uh, terjadi satu pengambilan ya secara terus-menerus ya. Kemudian tidak dibatasi. Kemudian ketika hujan ya terjadilah tanah longsor. Kemudian terjadi kerusakan hutan, ya, kerusakan hutan yang tidak kita ketahui secara pasti. Tiba-tiba terjadi, ya. Karena apa? Karena tadi pengolahan batu bara atau penggunaan batu bara yang terlalu berlebihan, ya. Kemudian ada juga nanti terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah. Ya, limbah batu bara tadi dibuang kemana? Ke laut. Ini akan berakibat jika kita tidak melihat kualitas dari limbah yang ada dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jika ini tidak dievaluasi, maka akan terjadi pencemaran limbah buangan dari processing batu bara yang ada, ya. Jadi harus ada kajian-kajian lanjut supaya pembuangan dari batu bara ini itu sesuai dengan kebijakan lingkungan, ya, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian sumber daya batu bara Indonesia ini bernilai ekonomis, ya. Nah, kebanyakan berasal dari cekungan tersier, kemudian di bagian barat paparan Sunda, ya, yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Endapan batu bara yang bernilai ekonomis tersebut umumnya digolongkan sebagai endapan batu bara ekonomis Miosen atau sekitar tersier atas yang berumur sekitar 20 juta tahun yang lalu. Dan kemudian yang kedua adalah endapan batu bara ekonomis Eosen atau sekitar tersier bawah dengan umur 40 juta tahun yang lalu, ya. Jadi ternyata endapan batu bara yang bernilai ekonomis ini digolongkan menjadi dua bagian, ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian bagaimana persebaran batu bara di Indonesia?
Badan Geologi tahun 2014 itu telah memberikan satu pemetaan, ya, pemetaan persebaran batu bara di Indonesia. Ya, kita bisa lihat di sini statusnya, ya, status di bulan Oktober tahun 2018, ya. Di sini ternyata sumber daya batu bara, ya, sangat banyak, ya, sangat banyak, ya. Cadangannya juga miliar ton, ya. Sumber daya, ya, di sini kita lihat dalam permukaan bumi ini memiliki sumber daya sebesar 164.046 miliar, ya. Jadi cadangannya saja 37,87 miliar ton, ya. Nah, itu batu bara di permukaan bumi. Ada batu bara di bawah permukaan. Sumber dayanya sekitar 43,8 miliar ton, ya. Ini yang ada, ya, yang sudah dilakukan penelitian oleh Badan Geologi tahun 2014, ya, waktu itu. Nah, saya mengambil data, ternyata sumber daya batu bara di Indonesia ini sangat banyak, ya, dengan sumber daya bahkan cadangan yang ada baik di permukaan maupun sumber daya yang ada di bawah permukaan. Jadi bisa kita lihat ternyata persebaran batu bara yang ada di Indonesia baik di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, ya. Di sini Pulau Kalimantan paling banyak, ya. Bisa kita lihat sumber dayanya, ya. Sumber daya yang ada, ya. Ada cadangan di sini, bahkan ada yang menjadi sumber daya di permukaan bahkan yang ada di bawah permukaan. Jadi batu bara ini ternyata memiliki kegunaan yang sangat banyak bagi kehidupan manusia, bahkan untuk diproduksi, untuk menjadi energi, bahkan ketika telah diproduksi akan memperoleh suatu pendapatan tetap atau pendapatan bagi negara, sehingga itu bisa menjadi satu masukan bagi Indonesia. Dan batu bara ini merupakan sumber daya yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang paling banyak, dan sumber daya ini bisa menjadi satu energi, ya, energi yang dipakai untuk kebutuhan manusia. Demikian penjelasan saya untuk materi yang ketujuh. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.